Langkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Baginda yang mulia tidak pernah kurang. Sehari semalam beliau bertaubat 70 kali. Pada beliau adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Maka layaknya kita pendosa, kita sangat takut jaminan Allah di ayat 125 At-Taubat. Fa ammal ladzi fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, Allah tambah penyakit hatinya tambah parah. Wa matu hum kafirun, nanti ia dimatikan dalam kafir. Maka insya-Allah dengan taubat Allah habiskan penyakit munafik sehingga bisa mendapat mahligai husnul khatimah insya-Allah. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam ayat 191 surat Ali Imran, orang-orang yang mereka itu berkeyakinan Allah Tuhan, saking kagumnya, rindunya kepada Allah, maka keluarlah zikir dari mulut-mulut mereka. Sedangkan orang yang munafikin, orang yang Islamnya tidak benar, mereka jarang mengingat Allah kecuali di ketika sempit saja. Maka perbanyak mengingat Allah sehingga keluar penyakit munafik dari diri kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab, Allah menuntun kita untuk memperbanyak selawat. Ini malam Kamis, malam besok, malam Jumat. Ada hadis dibaca di Fadilat Selawat. Apabila seseorang berselawat 300 kali di malam Jumat sampai hari Jumat, insya-Allah Allah jamin matinya Islam. Apabila seseorang berselawat 1000 kali selalu, tidak Allah matikan ia kecuali sudah dijamin mati Islam. Ini yang paling mahal dalam kehidupan. Dan di antara kelebihan selawat, man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya 1 kali saja, Allah akan selawati dia 10 kali. Saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. Demikian di antara keagungan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat berapa? Sembilan tujuh. Buka 97 Al-Baqarah. Ya, diin ya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما يشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Karena hukumnya tidak ada di ayat-ayat sebelum, jadi panjang. Alhamdulillah sudah kita baca satu ain daripada ayat Allah. Per huruf Allah balas dengan 2 kebaikan. Di sebagian hadis 10 kebaikan. Per kebaikan tak dapat dibeli dengan harga dunia ini. Dan nama benda ini yaitu Al-Quran, bacaan. Maka siapa yang rajin membaca Al-Quran, hidup dunia akhirat akan diterangi Allah, hidup dunia akhirat akan dihidayahi Allah. Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Kalau memang karena umur kita tak mampu lagi membaca yang panjang, bacalah surat-surat pendek. Tak mampu surat-surat pendek, bacalah Al-Fatihah sering-sering. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, man kana aduul Jibril, siapa saja yang adalah ia bermusuhan dengan Jibril. Jadi ada orang-orang mereka benci kepada Jibril karena nama Jibril sering digunakan di dalam Taurat, Zabur, Injil. Apa lebihnya Jibril? Jibril adalah satu daripada malaikat yang menjadi rukun iman bagi Muslim, yaitu rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat yang wajib dikenal itu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rakib, Atib, Munkar, Nankir, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Malaikat ini ada yang dianya ada duplikat, ada yang nol duplikat. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, itu 4 nol duplikat. Satu tok-tok dari mereka. Kemudian Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rakib, Atib, itu banyak duplikat. Tiap kita ada 2, tiap kita ada 2, semua ada 2. Munkar, Nankir, ada duplikat. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Malik Ridwan banyak, tapi yang dia satu, penjaga syurga banyak. Malik Zabaniyah enggak ramai, 19. Ketik saja angka 19 di Quran keluar satu ayat, saya lupa. Jadi Abu Lahab pernah ngomong begini, kalian siapa bantu saya? 9 orang. Saya 10. Karena malaikat sebut di Taurat, Zabur, Injil yang jaga neraka ada 19 orang, 10 saya pukul, 9 kalian pukul. Begitu geng Abu Lahab. Ada rencana pukul malaikat, kibang geng hendak pergi. Itu hidupnya tu tai kan, dia kira kena mula. Ya Abu Lahab, laknatillah. Sudah. Kemudian daripada itu, ada orang yang benci Jibril. Sedikit lagi, malaikat ini bentuknya baca kitab, namanya dijual bebas, Daqaikul Akhbar. Tidak lebih dari 20.000 satu. Maka kita bacalah malaikat itu persatunya. Kalau ditaruh bumi di tangan, kayak setetes air. Persatu itu. Tapi mereka bisa menjelma sekecil sangat. Sepertinya kalau kita pelihara ini karena Allah, di sini bergelantungan malaikat. Tadi gede kali kok jadi kecil. Dan di tiap rumput ada malaikat. Tapi jangan ngejek. Jangan injak rumput ke injak malaikat. Jangan. Salah ngejek tu. Di gunung ada malaikat. Di rumah kita ada malaikat. Maka adab masuk rumah surah An-Nur nanti tetap beri Assalamualaikum. Maka rumah itu akan ditunggui malaikat untuk menjawab salam. Jadi malaikat ini sangat banyak jenisnya. Kemudian yang jaga kita ini ada namanya malaikat hafidun, ada 10 per manusia. Jadi kalau kita takut hantu, bodoh kita. Malaikat bersama. Ada jin karin 10 juga. Takut hantu, bodoh, karena jin karin bersama kita. Kok mau sembuh takut hantu, datang ke tempat saya 3 malam, InsyaAllah sembuh. Karena anak-anak saya suruh duduk di kuburan sampai 3 jam malam. Alhamdulillah dah sembuh, tak takut lagi mereka hantu. Apa ada di gelap?
Yang kita takuti gelap, bukan hantu. Hantu itu makhluk juga. Jin tidak bisa memberi bekas tanpa izin Allah. Seperti ular juga tidak bisa mencotok kita kalau tidak dengan izin Allah. Jadi itu kebodohan yang harus dibunuh di dalam jiwa. Jadi mereka marah pada Jibril, ngejek-ngejek Jibril. Turunlah ayat. Siapa yang marah pada Jibril, bilang pada mereka, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka bahwa sungguhnya Jibril yang menurunkan Quran di atas hatimu. Karena proses turun Quran itu ada 4. Jibril dalam rupa Jibril dalam rupa manusia, seperti suara lonceng, dan langsung kepada Nabi Muhammad dari Allah. Karena bahasa Allah tak ada umpama. Jadi bagaimana komunikasi Allah nggak ngerti. Kalau udah lewat Jibril bahasa Arab, baik dalam 2 bentuk. Yang Morse sudah dibuat bentuk seperti ting 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 ting, pesannya datang. Yang langsung tidak dipahami. Tapi salah satunya yang turunkan Quran ke Nabi Muhammad, Jibril. Maka kalian mengejek Jibril sudah melawan saya. Biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadai. Apa yang kalian ejek itu? Kalian percaya Taurat, Zabur, Injil, sedangkan Al-Quran yang disampaikan Jibril musaddiqan, membenarkan apa yang sudah ada di antara 2 tangan kalian. Tidak ada Jibril menyalahi Taurat, Zabur, Injil. Apa yang kalian ejek? Ini kita baca Google, cuma WA, Facebook. Baca Google, ketik hadis hak sahabat. Bukan sepele. Saya misalnya sama Bang Kamal bilang, Bang Kamal sahabat saya sahabat Bang Kamal. Sakit Bang Kamal, sakit saya. Susah Bang Kamal, susah saya. Nggak ada duit Bang Kamal, saya nggak ada duit. Bang Kamal diganggu orang, saya angkat parang. Jadi bukan main-main. Kita teman kita diejek orang, kita diam, pura-pura nggak kenal. Nabi Muhammad diejek Jibril, turun ayat. Karena marahnya hati Nabi Muhammad, temannya diejek. Jadi itu prinsip itu. Itu yang Nabi pikir untung kan ho mai gede. Ikut gede kan. Pengankah lagi ASA ngon. Taim aja. Kecuali teman teo betul-betul ASA atau BABI, ya wajar dia ada peduli. Ya ana dia ngon teo god ikut ASA. Aja lah ya. Harusnya prinsip, teman kita diganggu sama dengan saya yang diganggu. Nabi diganggu Jibril, naik pitam Nabi. Naik pitam Nabi disuruh ungkapkan, langsung Allah turunkan ayat. Jadi apa salahnya Jibril sehingga kalian marah kepada Jibril? Wahuda, dan apa yang diturunkan oleh Jibril itu menjadi petunjuk jalan, hidayah. Wabushra, dan berita gembira. Ada jaminan syurga, jaminan bahagia di dalamnya. Lil mu'minin, bagi orang yang mau beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tak usah beriman kepada Al-Quran. Karena orang yang beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, dia pasti akan percaya Al-Quran. Karena janji Allah di dalam Taurat, Zabur, dan Injil sangat banyak tentang Al-Quran dan Muhammad. Jadi apa yang kalian ejek? Kita pikir sepele, masalah ejek kok diomongin di sini. Ngomong, karena itu teman saya. Kita Allah ada ejek, ana bohtoh. Bohtohnya ke gambar kan? Di situ pakai. Saya rasa ditarik kita ke Polda, kenapa kamu tumbuk dia? Dia ngejek Allah. Oh gitu ya Tengku, ya. Ditumbuk lagi dia sama Polda. Di Polda, di polisi, ditumbuk lagi dia. Jangan takut kita. Ketika benar, ada jalan untuk menang. Kemudian daripada itu, man kana adulillah, siapa yang sudah memusuhi Jibril maka sudah memusuhi Allah. Man kana adulillah, siapa yang bermusuhan dengan Allah, wa malaikati, dan bermusuhan dengan malaikat, wa rusuli, dan semua rasul Allah. Rasul Allah 313 orang. Mereka diangkat dari 124.000 orang nabi. Yang wajib dikenal 25 orang. Wa Jibril, dan bermusuhan dengan Jibril. Wa Mikala, dan dengan Mikail. Fa inna Allah adul lil kafirin, maka bahwa sungguh Allah juga bermusuhan bagi orang kafir. Kita lihat kafir di film bahagia senang-senang. Tak usah jauh, ke Penayung aja. Ketemu Cina. Pernah Cina konsul ke pesantren saya karena sakit kepala. Orang yang tidak beriman hatinya wajib gundah.
Ini kita di sini yang enggak salat, itu susah dia. Malam jam 3 belum tidur, enggak ada tenang. Ketemu istri enggak tenang, ketemu anak enggak tenang, teler enggak tenang. Selalu tak ada ketenangan. Makanya ini hati kita diisi dengan iman, itulah ketenangan. Kita bisa menjalani hidup, bahkan tak terasa hidup sudah berjalan. Mereka rasanya kadang-kadang sumpek hadapi hidup. Begitu keadaannya. Jadi ketika Allah buat permusuhan, apa harus Allah bantai terus? Tidak. Allah beri kesempatan dia taubat, karena Allah Maha Pengasih. Kalau Allah mau hancurin, lahir dia udah dijepit, tapi enggak dijepit. Walaqad anzalna ilaika ayatil bayinat. Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad ayatil bayinat, akan bukti nyata. Bukti nyata Quran, bukti nyata, mukjizat juga bukti nyata. Bagi orang yang tak percaya bahwa engkau Muhammad, dia minta mukjizat, Allah turunkan sampai bulan turun ke bumi. Tapi kalau dia cuma untuk ngejek, tetap tidak tampil mukjizat itu. Mukjizat di para rasul, irhas di para nabi, karamah di para ulama, maunah di kita. Jadi karamah itu bisa ditampilkan untuk membuktikan kepada orang yang tak beriman, dan dia mau rencana beriman bahwa Allah itu maha hebat. Nah, jadi bukanlah karamah ini atraksi seperti sirkus. Jadi ada tengku pegang-pegang api selalu enggak kebakar, itu bukan penyihir tengku tu. Kalau ada tengku ambil pisau gorok-gorok diri enggak terpotong, itu penyihir tengku itu. Jadi kita harus ngerti, baginda Muhammad SAW dilempar batu rontok gigi. Dan siapa penyihir yang masih hidup? Sudah? Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang ingkar kepada ayat Allah kecuali orang fasik. Fasik ini bahasa Acehnya si palih. Si berdu tepat, si haram jadah, ini namanya. Mau kena itu yang baca atau yang dengar atau siapa saja. Kita enggak patuh ayat, berarti kita si palih, si fasik namanya. Fasik itu sebenarnya tiap tubuh enggak suka sama fasik. Kita berteman sama dia karena sama-sama agen aja, tapi kita enggak suka pada dia. Tapi orang yang betul iman dicintai walau oleh binatang. Ini misalnya di komunitas kita di dalam jabat, ada orang baik, kita senang berteman sama dia. Tapi ada orang jahat, kita berteman sama dia, kita jaga-jaga sama dia. Bisa-bisa isteri-isteri kita diganggu dia. Jadi berteman cuma untuk kenal. Maka orang fasik itu dibenci oleh alam. Bahkan kalau dia duduk sendiri, dia benci terhadap dirinya. Dia keluar bahasa di dalamnya, kok palih ke, anak yum ke, miu mati kiban ke. Ada dia pikir-pikir juga sekali-kali. Waktu ada orang-orang meninggal ceramah, ada dia pikir. Maka orang fasik itu jangankan orang lain, dia sendiri enggak senang terhadap dia. Maka siapakah si fasik? Orang yang tak patuh pada ayat Allah. Mungkin itu kita. Mungkin kita patuh sebagian ayat, tapi kita tinggalkan sebagian ayat. Tidak boleh sedemikian. Udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam penuh. Tapi saya belum tahu, belum tahu itu dimaafkan. Ini enggak ulok-ulok. Dan model ulok-ulok itu tak mesti di kita jamaah. Di tengku-tengku banyak yang ulok-ulok. Tengku terus, ulok-ulok terus. Tahu-tahu dah hamil anak orang. Itu tengku. Jadi sama. Kalau fasik siapa saja dia. Anak Nabi pun bisa fasik seperti anak Nabi Nuh. Ummi Nabi Nuh fasik, mati kafir. Ummi Nabi Lut fasik, mati kafir. Anak Nabi Adam fasik, iaitu Qabil. Jadi enggak pandang bulu fasik. Kita kalau udah anak abu walau bencong, tetap dia wali. Sakit kita tu. Ada yang dia kata demikian. Wallahu a'lam. Awakullama ahadu, patutkah tiap-tiap mereka berbuat janji, ahdan akan janji, nabadahu, mereka buang itu janji, farikun, oleh sebagian kelompok, minhum, daripada mereka itu, bal aktsaruhum la yu'minun, akan tetapi mereka tidak beriman. Dia mudah sekali lihat orang yang fasik. Tandanya apa? Dia ingkar janji. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Patuhkah kamu pada Allah? Tidak. Patuhkah kamu pada Nabi Muhammad? Tidak. Ikutkah kamu kepada Quran? Tidak. Itu model. Masa lampau begitu, masa sekarang begitu. Dia ambil itu janji, syahadah dia ambil itu Quran, begini dibuang. Uli ke riba. Begitulah karakter. Dan itu bisa jadi karakter kita masing-masing.
maka kita diklaim si fasik yang nanti di ayat yang lain dijamin Allah mati kafir. Maka bagaimana juga ubah. Karena Islam enggak melarang tidur sama istri. Islam enggak melarang makan enak. Islam enggak melarang naik mobil. Islam enggak melarang buat rumah. Apa kurangnya? Tapi salurkan semuanya sesuai dengan aturan. Ikuti apa yang diperintah. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan manakala datang akan mereka itu oleh utusan daripada sisi Allah. Daripada sisi Allah, bukan turun dari langit, tapi Allah yang beri ilmu kepada mereka. Musaddiqul lima ma'ahum, dan rasul itu membenarkan apa yang ada di mereka, yaitu Quran, Taurat, Zabur, Injil dibenarkan oleh Al-Quran. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, membuang oleh satu kelompok minal ladzina daripada orang-orang utul kitab yang sudah diberi kitab, dia buang ke belakang. Begitu juga dengan kita. Ini hari Jumat ceramah, brand di ceramah. Pulang dia ambil itu ceramah, gede hibah. Itu karakter manusia. Enggak dia anggap 1 rupiah pun. Maka berlindunglah kita dari penyakit itu. Kalau kita yang berpenyakit itu, semoga Allah ubah. Karena petunjuk Allah tidak menjadi pedoman bagi dia. Dia ambil, dia buang. Yang karakter Yahudi. Nonton tanya Israel perang Palestina. Kok iciah tak ke Israel? Dia makai ke Israel je. Betapa ayat nanda teman. Kalau begitu Ustaz, banyak sekali manusia ke Israel. Iya. Sebagaimana disampaikan di Al-Quran ini. Kitab Allah, akan kitab Allah, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, sepertinya mereka enggak paham bahwa itu kebenaran. Saudara yang berbahagia, ingat ya, kalau salat kita tinggalkan satu saja, di akhirat sebut hadis paling sedikit 30 tahun lamanya kita akan menetap. 1 hari 1000 tahun, 30 tahun, lebih kurang 10.800.000 tahun dunia. Satu saja salat. Dan dia ikut khutbah. Di hatinya berbegah. Menang keburungan. Enggak ada harga petunjuk Rp1 baik itu hadis atau ayat. Dibaca ayat. Kegop tapi. Draw ke tentang beres dah. Begitu dia pahami. Makna kegop tapi dia maki apa yang dibicarakan, bukan dia ambil sebagai pelajaran. Ini makna dia ambil ayat-ayat dan hadis tadi dibuang ke belakang. Ini karakter. Agak tengok je menci. Waktu kecil-kecil kata mama A ne B ne, tak dengar dah. Kita buang perintah mama ke belakang. Ini makna sindiran Allah. Dia buang itu petunjuk ke belakang. Bukan dia taruh di depan supaya nampak di depan mata. Tidak demikian. Itu karakter umum manusia. Yang karakter ketika datang perintah, ya Allah, gimana saya Allah? Saya enggak mau ya Allah mati kafir. Saya ingin bahagia setelah ini. Jangan saya saja ya Allah, istri, anak saya, ayah, bunda saya. Begitu harapannya selalu. Itu jarang. Tapi walau sebandel-bandel manusia, asal mau bisa. Allah selalu menerima taubat kita, tak ada kata-kata terlambat pada Allah. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udah. Ini urgen ini. Ini tolong dipahami benar-benar supaya bisa dijabarkan ke orang lain. Karena hari ini yang begini ini tidak kelas masyarakat umum saja. Bahkan di kelas habaib ada, di kelas tengku ada. Karena apa? Tauhid tidak benar. Makanya kalau mau ikut training tauhid, di saya ada training tauhid Senin Selasa. Cek kembali nanti. Cari link, cek Liqaur Rahmah, harus ngerti tauhid. Kalau enggak jadi silap. Maka yang saya sampaikan biasa-biasa, ada yang tentang. Padahal dia orang pesantren, tapi kok bodoh sampai segitu. Enggak ngerti dia. Udah, dengar baik-baik ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan memperikutkan oleh mereka itu apa yang didatangkan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Orang-orang jahat di masa dulu itu dia ikut kata syaitan, ini sisa-sisa peninggalan Nabi Sulaiman, diikuti. Di kita hari ini
yaitu di kitab-kitab yang mengajarkan mantra-mantra atau sihir-sihir atau ajian-ajian. Tidak ada ajian, nol ajian itu. Ada tengku sahur sepuh pikiran kita, jaka tingkir, jaka taruh, karena pikiran nonton maka jadi begitu. Kalau sombong saya karena Allah dan Rasul, ada yang kebal sini, ambil silet biar saya potong, terpotong-potong semua. Ketika kita berkeyakinan bahwa itu semua adalah gangguan syaitan, tiada yang kuat kecuali Allah, orang kebal tembus kita tikam. Itu saja modalnya, nol. Nol modal lain. Tidak ada itu. Tapi kalau kita masuk di halusinasi dia bisa hipnotis, dia kebal, dia bisa terbang. Jadi hal itu. Makanya belajar tenaga dalam di belang padang, it wit. Ino ciwit, tulah alun juga. Hana tapi keroro yang halusinasi pikiran itu iya. Dan tidak ada di para nabi itu. Walau ujungnya cantik. Alif nama Allah, min nama nabi. Rimung di gunung, harimau di gunung, takut padaku, ikan di laut tunduk pada gadaku, berkah kalimah la ilaha illallah. Apa kilo lego. Yang bu ilmu penunduk, bu minta atom, bu penunduk. Yang benar makna ke? Jadi hananya obat kuat, obat kebal, obat takwa. Kalau mau bisa berkelahi, kecepatan. Jangan silek tamong ila hadratin nabi. Abdul Qadir ni. Lipo darah labah baru itu jurus. Dum. Saya buat tes di pesantren. Saya panggil yang begitu-begitu, bodong. Ulak darah lipo. Baru kontor rimung, darah kalabah pula kontor rimung. Tinggal bawa penama tu. Tak ada itu. Jangan dibodoh-bodohi kita. Jadi mau dibilang ini punya kita, enggak ada. Dalam Islam tak ada demikian. Kalau ada ilmu kebar, sudah ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada. Dari Umar bin Khattab, dari Utsman, itu wali nomor 3 besar di dunia setelah Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu wali terbesar. Ditikam sama teman Ali, pluk, pecah perutnya, meninggal. Kita kebal bohong-bohongan tu. Biar jahat saya enggak apa-apa. Ada orang kebal di sini nanti undang saya. Tak usah pisau silet ya. Saya potong-potong dia. Kenapa orang ketika kita coret dia dengan pisau silet kebal dia? Karena keyakinan kita busuk. Kita enggak benar yakin kepada Allah. Makanya gangguan. Itu semua dari syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Beritahu Muhammad, tidak kafir Sulaiman. Karena sihir itu murtad. Kita pernah dulu ketika jatuh cinta sama dia enggak mau sama kita, dah ke belakang rumah orang. Nabi orang nak waun bah, get. Kenapa lama kali petik orang nak? Lu pupuk urat. Pupuk urat orang nak. Yang sama urat. Lencok peduk di bayu pantai Ini kacaunya. Makanya di dalam Ihya sampai di dalam Tuhfah sangat dibahas tentang ini. Tuhfah kitab fiqh, Ihya kitab tasawuf, sangat dilarang hal ini. Jadi mana itu? Enggak ada. Walau dia ulama, walau dia habib, itu dah sakit dia. Enggak ada itu. Kalau mau hebat ke sini, kalau mau hebat kayak Namrud ke sini, ke ayat ini. Walakinna syayatin, akan tetapi syaitanlah kafaru, yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mengajarkan oleh syaitan kepada manusia akan sihir. Udah. Mana sihir? Hal yang di luar adat. Lempar air ini ke atas, jatuhnya ke atas, bukan ke bawah. Itu di luar adat. Kalau kejadian pada Nabi ketika dia melempar, air tak jatuh lagi ke bumi tapi naik ke langit, itu namanya irhas. Kalau pada Rasul namanya mukjizat. Kalau pada orang alim namanya qaramah. Kalau pada kita yang sudah ibadah namanya ma'unah. Kalau diusaha dengan mantra atau syarat-syarat, namanya sihir. Kalau pada orang yang jahat tapi terjadi kelebihan, namanya istidrat. Di luar itu tetap sihir nama.
Saya tonjok ini, dum, patah. Hukum adat enggak mungkin patah. Sihir nama. Tutup mata balak bonda, sihir nama. Hukum sihir murtad. Kaji di semua tafsir ayat 102 surah Al-Baqarah, bukan sepele. Saya pernah ustaz syahadat balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, saya masuk Islam balik. Udah taubat kepada Allah. Banyak lini sihir. Ada yang demikian. Semua open nama. Yang jago kali bela diri pun open nama. Bruce Lee pun mati. Walau kita Muslim, al-mu'minun kawiyun afdalun min mu'minin da'ifin. Mukmin kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin dhaif. Allah enggak cinta orang dhaif. Makanya sebaiknya anak kita semua kita arahkan bisa berkelahi. Kalau enggak dipukul orang, dipotong leher kayak ayam potong 2 hari lagi sama kafir. Orang enggak bisa berkelahi, enggak punya siasat dalam hidup. Udah, olahraga tanding itu kalau Jerman wajib di pegawai negeri, pegawai swasta. Wajib olahraga tanding. Karena orang tak bisa olahraga tanding, kepalanya enggak cepat. Ada dembok tung kenang. Yang tengok nak olahraga tanding, nak fikir je. Yang gelah kana ba aki menang tipak lah mana ke menang modal. Hai dia pun pindah anak dia orang kan. Agak duduk udip. Anam dak orang pegah we. Nya tajuk beruh dengan rice cooker. Je ke bubur hai dah boi. Atau je ke kema popcorn dah bertuh je mana ya. Allahu a'lam. Udah, dikit lagi ni ayatnya. Wa ma unzila 'alal malakan, dan apa yang Allah turunkan kepada 2 orang malaikat Babila, dengan negeri Babilonia. Sudah ditemukan sekarang sumurnya. Bisa lihat di YouTube. Yaitu sumur Buruhud. Nama dia Harut wa Marut. Jadi waktu Allah ayat 30 bilang saya akan jadikan khalifah di bumi, jawab 2 orang malaikat, buat apa engkau jadikan khalifah? Sudah ada contoh dulu jin cuma buat pertumpahan darah dan buat jahat. Maka ya Allah, untuk apa engkau buat? Lalu Allah beri mereka jadi manusia 2 malaikat tu. Ketika jadi manusia, dibuat alam duplikat, mereka berzina dan membunuh. Kemudian diangkat mereka oleh Allah. Ditanya, kalian saya siksa di akhirat atau di bumi? Di bumi saja ya Allah. Maka digantung di atas sumur Buruhud. Sudah diketahui di mana sumur Buruhud itu, karena diberitahu di sini, yaitu di negeri Babil, negeri Babilonia. Inilah nenek sihir. Tapi mereka diizinkan Allah untuk ajarkan sihir untuk orang. Dan tak ada lawan sihir ini. Masjid-masjid lam jabat bisa ditelan. Tapi bagi orang yang enggak takwa. Kalau kita takwa enggak mampu mereka. Udah. Wa ma yu'allimani, dan tidak mengajarkan oleh Harut wa Marut min ahad, daripada seorang pun, hatta yakula, sehingga ia berkata, innama nahnu fitnah, kami ini fitnah, fala takfur, kamu jangan kafir, jangan ikut kami jadi kafir. Begitu ngomong. Kita enggak jakne rumah nek babu lekat, hijau putih, nak nek juk wabah pucuk. Harut wa Marut jujur, lonyo tu kafir orang. Kita enggak. Makanya hati-hati. Masih ada sekarang orang yang percaya pengobatan ketika datang. Lun Syekh dari Ibuh Sabang. Ya, kan Syekh di Ibuh. Puam tak nampak aduh hidup itu. Ha betul cinta nampak. Pekan aduh, pekan nampak lun. Bunuh Syekh di Ibuh, lun nampak Syekh di Ibuh. Ha. Nampak itu kau. Begitulah keadaan. Kalau ada kemasukan, kita enggak perlu panggil tengkuji mengaji. Masuk aja sekali seorang. Saya Imam Bukhari, kau lega aturah. Saya Imam Maliki, kau lega aturah. Ini punya pengajian gantung-gantung tamong aja. Tengok aja telefon, kau tamong orang. Tamong aja. Bohong itu semua enggak ada dalam Islam itu. Kemasukan ada, tapi kejadian dalam Islam kemasukan itu sangat jarang. Umum orang yang kemasukan, apa itu isteri kita, anak kita, hubungi Bang Kamal. Cok rujukan, jak cempaka, cok obat jalan. Yang boleh insyaAllah. Urung kemasukan, kalau kita timbak boleh. Nampak tintre. Tipak tiga, boleh. Tapi dekat rumah, juga awat. Ngabuk, ngamuk. Rumah tak tegar, kita mah tegar lah. Karenanya halusinasi fikir. Saya dalam pesantren tinggal.
Yang kemasukan saya tangkap, masukin bilik, saya gertak, hilang semua. Tapi selama enggak ada lagi saya di pesantren, dah kejar yang perempuan sama yang cowok-cowok. Ketika tangkap, ada je peluk sebab inang. Aku tarik, ban tarik, kumat bajet, truk, terperi. Umar dan kuhaidang tak boleh tulun. Kibahan tulun kata tarik menokon. Habis bajet badan, kaidang kamalai. Nah, itu halusinasi. Jadi kemasukan yang sebenarnya itu jarang. Kalau isteri kita udah sering kemasukan, dia udah kena penyakit jiwa. Nanti nah Abang Kamal nepotisme bagah kerja ubat doktor. Pulih insya-Allah. Ada orang habis tu ni ubat. Pandai dia memang jarang. Kemasukan sebenarnya itu ada tapi sangat jarang. Umumnya itu adalah gangguan pikiran, waham. Kemudian bercuti hampir habis. Dia bilang saya ini fitnah, jangan kalian kafir. Tapi yang enggak mau ikut juga, tapi ini untuk bisa jadi murid dia sangat sulit ini. Mungkin mati 100 yang berhasil 1 orang. Fayata'alamuna, maka mengajarkan oleh mereka itu, maka belajar oleh mereka itu daripadanya Harut wa Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, bisa apa yang bisa menceraikan antara si suami dan si isteri. Cerai dia sama isteri. Enggak laku dia jualan. Bisa. Memang diajarkan dan izin Allah itu. Tapi obatnya sangat mudah, enggak sulit obatnya. Jangan ketika cinta ditolak dukun bertindak. Kata sakit katanya tabur umpama begitu-begitu. Pergi cari ejen lain lagi. Kenapa minta ejen lain? Apa dak abang mu rumah? Sebetulnya ji drone ibuh legop. Bu ibuh. Anam pun cerita, ubat ji dikit lagi habis saya. Ubatnya ini akidah. Obatnya akidah. Wa ma hum bidharrin, dan tidaklah mereka itu para penyihir bidharrin dengan memberi mudarat bihi dengannya sihir min ahad daripada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Itu obat sihir. Dibaca boleh, akidah wajib. Bahawa tidak bisa memberi mudarat kecuali Allah pemeliharaan. Maka kenapa ya? Dia bandit, sembahyang enggak? Ini penyihir hebat. Dia bilang sama penyihir hebat, jaga berkenang, lampung kongke berkenang. Enggak kena itu. Kenapa? Karena akidahnya itu sepele. Tapi kita bukan dengan takabur, karena Allah. Karena Allah katakan, semua tidak bisa memberi bekas kecuali dengan izin Allah. Ini ahli hipnotis. Bayangkan apa yang saya bicarakan. Kan begitu Pak? Ingat, anak angkotnya. Hana terjadi tidur kalau tidak izin Allah. Tengok yang hatim tengok tidur, lain mandu tengok. Tapi kalau kita kagum, goknya ahli hipnotis, yang tengok dah je. Bayangkan apa yang saya katakan, perkara bahan. Jadi obat sihir itu jangan masuk dalam halusinasi sihir. Maka tak bisa disihir. Saya banyak sekali kejadian, tak cukup waktu kok saya cerita. Sekarang ke Ulediti je dah. Jawab ke Ulediti. Tanya Abu Atailah, enturi Umar Abu Gojib. Tetap di situ dipanggil saya Syekh Umar. Kenapa Syekh Umar? Kalau ada orang kemasukan dulu-dulu waktu saya enggak sibuk, saya dipanggil. Datang saya ke Minah Hajin. Jadi dia anggap ahli sekali. Bukan, akidah saya itu permainan. Akidah itu saya itu bukan sebagaimana dikidahkan Allah. Jadi enggak usah tak boleh. Baru-baru ini kemasukan di kampung saya pada suatu kunduri 22 orang. Datang saya hana raja. Beknya peka. Nampu cam malai ambil hutang. Dia ke inang peng-peng ke gop. Tak boleh. Boleh. Tapi ya pun nak tak apa dah boleh. Yang pertama akidah salah. Yang kedua kita agungkan syaitan. Ketika kita agungkan dia tambah hebat. Bek pupek gitu aja boleh. Minah ayu. Wallahu a'lam bishawab. Bacut tu tanggung ah. Aduh. Oka. Manfaat bagi mereka. Belajar sihir itu hukumnya murtad. Kita belajar itu rugi bukan untung.
Jangan fikir udah hebat. Siapa yang bisa kita tembak pakai sihir kita? Orang yang enggak punya iman. Siapa yang bisa kita tembak dengan sihir kita? Orang enggak punya iman. Kalau orang beriman insya-Allah enggak. Nabi kok bisa disihir? Sebelum turunnya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka resep disebutkan dalam athar bahwa kalau kita jangan kena sihir, insya-Allah setiap setelah salat jangan pernah ditinggalkan Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Insya-Allah enggak kena sihir seumur hidup. Ibadat jadi, safety jadi. Yang kaji ke perisai ya. Karena itu ayat tentang sihir. Udah. Kemudian daripada itu, walaqad alimu, dan sungguh mereka mempelajari, lamanishtarahu, dan mereka membeli akannya sihir, malahu, yang tidak ada bagi mereka itu fil akhirah, di negeri akhirat, min khalaq, daripada menang walau rupiah. Ulu tak menothe kamalim tak pernah menang. Dunia menang, akhirat ana menang, kecuali kurung bangai itu. Hana orang, pegang-pegang apa ke depa? Apa yang depa? Nabi ditipu enggak tahu, apa lagi dia? Itu yang bangai, halusinasi syaitannya dah betik. Wala bi'sa ma syarau bih, dan sungguh rugilah apa yang mereka beli bihi, dengannya keadaan anfusahum, akan diri-diri mereka. Jadi kita beli sihir itu dengan menggadaikan kehidupan, itu sungguh bodoh, karena jadi murtad. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka memahaminya. Walau annahum amanu, dan jikalau bahwa sungguh mereka itu beriman, wattaqau, dan patuh kepada Allah dengan takwa, lamathubatum min indillah, maka mereka akan mendapati daripada sisi Allah khair, kebaikan yang banyak. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengerti. Kepa yang menothihi, patuh saja pada Tuhan, insya-Allah kebaikan-kebaikan akan didatangkan Allah. Nyo Tengkulun Nawasid. Ini kejadian baru-baru ini saya. Wasid mak nyan anak megat mesti kamu sambung pelihara. Anak megat sejenis jin yang mereka namakan dengan anak megat. Jadi sediakan kamar satu, tiap hari kasih sesajen. Temaluh halu patih tengku. Wasid mak. Maka karena tengku siro untuk pinahnya hang tumpengnya. Cuma gelak jelame 30 mayam. 30 mayam yang nyampai kemarin. Saya bilang insya-Allah enggak saya rajah dengan keyakinan bahawa jin tak berislam memberi bekas. Puak kuahnya pegah 3 bak keluarga nyo tengku kok hayu rajah. Dia orang saya suruh tipu keluarganya, bukan di Banda Aceh. Nanti untuk adegan tuang aja di kamar. Kalau tidak, rumah mereka rumah kayu. Rumah mereka rumah kayu. Ketika mereka tidur malam, kalau enggak kasih makan dia, gempa rumah. Setelah era kuah ini enggak ada gempa lagi. Udah bisa duduk di kamar itu. Yang kalau orang enggak ngerti puikeun, kuah yung kujima. Ngaya kuah sabah beres. Padahal apa? Jin yang urusan. Ana urusan. Dia yang bandia sang nasoy na. Kayak bedah beleko. Karena dia menjin. Puya tho duk ina dari rukuk-rukuk pak jin. Piau kenal? Hana. Yang orang debus kan lah. Teng buk. Jak dah mau yuk. Tak lentap tiga. Busut dengan dikina. Ketika kita berakidah, itu semua bukan. Itu semua tipu daya syaitan dan dilarang Allah. Pluk, busut. Makanya selalu ke, bek ni ganggu ringi luar, bek tak mau dalam. Yoi. Angin-anginan itu semua. Nah, ini ayat yang paling mentok di dalam Al-Quran, membicarakan tentang dilarangnya mantra dan sihir-sihir. Dan tiada ada kuat kecuali sebab akibat. Kuat yang bukan sebab akibat itu anugerah Allah. Lagi gotong royong kita potong pohon itu, gudumam jatuh pohon di atas seorang jamaah masjid, kena ininya. Tapi enggak apa-apa. Bukan hebat dia, maunah. Ditolong Allah sehingga dia Allah getulung lun. Karena dia maunah. Kalau orang sihir bukan begitu ngomong. Sitna ada jamun bejut. Alah. Tak pernah wau rotuk boleh ping re mati je. Na'udzubillahi min.
Mungkin demikian, nggak bisa kita sambung lagi karena waktu. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Berapa detik yang kita jalani? Kemudian cintailah belajar mengajar, karena kata Nabi, inni bu'istu lil muallim, saya dibangkit untuk pengajar. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu hatta namlati fi jariha yusalluna lil muallimin nas walil muta'allim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah sehingga semut di bebatuan mendoakan orang ajar dan orang belajar. Lalu jaminan Nabi, makanya orang yang cinta kepada ilmu agama insya-Allah meninggalnya la ilaha illallah. Kemarin jamaah saya perempuan baru meninggal Senin, di mulutnya la ilaha illallah waktu cabut nyawa, padahal bukan orang alim, wanita biasa. Tapi apa kata Nabi, man ja'al maut, siapa yang datang mati, wahwa yatlubul ilma, padahal dia penuntut ilmu. Untuk apa dia tuntut ilmu? Liyuhya bil Islam, supaya hidup Islam di dirinya, di keluarganya, di masyarakat. Fa bainahu wa bainal anbiya, maka antara dia dan para nabi, fil jannah, di dalam surga, darajatun wahidah, derajat yang satu. Begitulah mulia para penuntut ilmu. Kemudian ada promo sedikit, kami ada beli tanah luas sekitar 5 miliaran rupiah. Bagi yang mau bersedekah silakan ambil celeng, ada yang bawa celeng tu sana. Jadi celeng itu 100 hari, mau 5.000, 10.000 sehari terserah. Nanti sama-sama yang udah ambil kita kembalikan celeng di malam Jumat, malam 11 hari raya. Nah, saya buat kenduri dikit, kumpul semua celeng yang sudah beredar, kita buka. Itulah bantuan Allah untuk Islam, bukan untuk kami, karena kami juga bekerja untuk membantu agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.